Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Salsabila Yusuf dari kelas 11 IPS 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulisan tentang kritik musik. Musik merupakan seni pertunjukan. Keindahan musik dapat dinikmati baik secara langsung maupun melalui hasil rekaman. Oleh penyajiannya diharapkan dapat memenuhi rasa keindahan bagi pendengarnya. Oleh karena itu, sebelum pertunjukan berlangsung, mereka berlatih intensif tujuan agar musik tersajikan dengan baik dan indah. Namun demikian, tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Keindahan dan respon dari penonton yang diharapkan tidak didapatkan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekecewaan baik bagi seniman maupun bagi pendengar atau penonton. Pada acara kontes pencarian bakat penyanyi yang sering tampil di media televisi, menampilkan seorang penyanyi selalu dikomentari oleh para juri. Komentar yang disampaikan juri ada yang bersifat pujian dan ada pula yang bersifat celaan. Ada pula komentar yang bersifat teknis seperti pitch control, tempo, dinamik, penghayatan, interpretasi atau pembawaan ekspresi, bahkan penampilan. Pernyataan-pernyataan tersebut pada hakikat juga merupakan penilaian atas performa sang penyanyi. Tentu pengalaman dan penguasaan keterampilan serta perasaan musikal yang dimiliki para juri mendasari penilaian tersebut. Dengan kata lain, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari kritik. Akan tetapi sebenarnya kritik musik bukan hanya sekedar komentar sesaat sesuai pertunjukan, tetapi suatu ulasan mendalam dan luas guna memberi pemahaman atas karya. Tujuan menjabatani karya musik dan pelakunya dengan masyarakat pendengar sehingga terbangun suatu pemahaman atas nilai-nilai keindahan estetika. Dalam seni musik minimal terdapat 3 komponen menunjang kegiatan, yaitu penciptaan atau kekaryaan seniman, apresiasi atas penikmatan, penghargaan layak penonton, dan kritikus dan karya seni sebagai produk dan proses. Istilah kritik atau criticism dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yakni kritikos, yang berhubungan dengan krinein yang berarti memisahkan, mengamati, membandingkan, dan menimbang. Terjadinya kritik disebabkan adanya ketidaksesuaian, penyimpangan atau lepasnya batas-batas normatif dalam pandangan objektif pelaku kritik. Tentu pandangan masing-masing pelaku kritik didasari dari latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman secara menyeluruh. Artinya, kritik pun bisa bermakna subjektif, bisa pula bermakna objektif. Kritik akan membawa kemajuan jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Namun nilai kritik akan sangat bisa diterima tentunya jika sudah melalui seleksi mayoritas atas pandangan yang objektif. Menurut KBBI, kritik adalah kecaman kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Orang yang melakukan kritik disebut sebagai kritikus. Kritik musik adalah menganalisaan dan mengevaluasi suatu karya musik dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki karya tersebut. Kritik musik dapat juga diartikan sebagai pertimbangan baik buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik, lagu, atau karya musik dalam pertunjukan seni. Dengan kata lain, kritik musik dalam pertunjukan seni memperlihatkan objek dari kritik, yaitu musik yang berhubungan dengan nada, ritme, harmoni, intensitas, warna suara, interpretasi, dan ekspresi. Seorang
kritikus musik harus memiliki beberapa kemampuan dan pengalaman dasar sebagai berikut. 1. Mengobservasi atau mengamati suatu lagu dengan teliti. 2. Punya pengetahuan tentang beragam jenis genre musik dan gaya lagu tiap genre. Contoh genre musik yaitu jazz, pop, klasik barat, keroncong, dangdut, tradisi, dan lain-lainnya. Gaya lagu itu dapat dilihat dari nilai-nilai estetika dalam musik. 3. Punya wawasan untuk memahami bagaimana suatu lagu sebaiknya dihasilkan oleh musisi sehingga terdengar lebih menarik bagi pendengar. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kesulitan lagu yang dimainkan. Fungsi dan tujuan kritik musik. Fungsi kritik musik, kritik menjadi jembatan komunikasi antara seniman yang selalu dituntun kreativitasnya dan pengamat yang sering mengalami hambatan dalam mengapresiasi karya seniman. Kritik musik itu dapat menambah pemahaman bagi pencipta, pelaku atau penyaji musik dan bagi masyarakat musik itu sendiri. Secara umum fungsi kritik musik adalah 1. Pengenalan karya musik dan memperluas wawasan masyarakat. 2. Jembatan antara pencipta, penyaji, dan pendengar. 3. Evaluasi diri bagi pencipta dan penyanyi musik. 4. Pengembangan mutu karya musik. Tujuan kritik musik. Menurut Sam C. Bangun, tujuan kritik seni adalah evaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke taraf yang lebih kreatif dan inovatif. Artinya dengan adanya koreksi yang bersifat evaluasi atas karya dan penyajian oleh kritikus, masyarakat dan pelaku seni memiliki apresiasi terhadap karya musik. Dengan demikian diharapkan akan ada inovasi dan peningkatan mutu karya musik di masa yang akan datang. Kritik musik juga terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama, 1. Kritik jurnalistik. Kritik ini isinya mengandung aspek pemberitaan, tujuan memberikan informasi tentang berbagai peristiwa musik baik pertunjukan maupun rekaman. 2. Kritik pedagodik. Kritik ini biasakan diajarkan di sekolah. Tujuan dari kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Kritik populer, kritik yang dilakukan secara terus-menerus secara langsung atau tidak langsung dikerjakan oleh penulis yang tidak menuntun keahlian kritis. Baiklah, sekian dari saya tentang tulisan kritik musik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.